Setelah beberapa kali dikaitkan dalam serangkaian penggeledahan dengan temuan emas dan uang tunai di sejumlah lokasi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri pada Sabtu 11 Juli 2026 dini hari. Padahal sehari sebelumnya dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta, Febri sempat membantah kabar dirinya akan mundur dari jabatan Jampitsus pasca penggeledahan yang dilakukan Polri. Lantas apa saja kasus besar yang pernah ditangani oleh Febri selama menjabat? Kita bahas yuk. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Adapun selama menjabat di Jampitsus, Febri Adriansyah telah memegang banyak kasus besar, termasuk melibatkan sejumlah pejabat dengan nilai kerugian negara yang fantastis. Apa saja kasusnya? Kita flashback sedikit ke belakang. Rekam jejak Febri dalam membongkar kasus mega korupsi mencatat setidaknya ada belasan kasus besar sejak ia menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, Bidang Pidana Khusus, Kejagung hingga Jampitsus. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Pada tahun 2020, Febri pernah membongkar kasus asuransi Jiwasraya yang merugikan negara sebesar 16,8 triliun. Manajemen memutar dana nasabah ke saham gorengan yang dikendalikan mafia saham. Tersangka utamanya adalah Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat yang divonis penjara seumur hidup. Tidak hanya itu, di tahun yang sama ia juga pernah menggerebek kasus gratifikasi pencabutan Red Notice Joko Chandra. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi tersangka karena menerima suap sebesar $450.000 AS untuk mengurus putusan Mahkamah Agung, pencucian uang, dan pemufakatan jahat dengan buronan Joko Chandra, serta menyeret dua perwira tinggi kepolisian yakni Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo. Memasuki 2021, Jampitsus membongkar kasus mega korupsi PT Asabri. Modusnya serupa dengan Jiwasraya, namun kali ini membobol dana pensiun prajurit TNI dan Polri. Korupsi terjadi sejak tahun 2012 hingga 2019. Kerugian negara mencapai 22,78 triliun rupiah. Menyeret mantan Dirut Asabri Adam R. Damiri dan Letjen Purnawirawan Sony Wijaya, Heru Hidayat, dan Beni Cokro Saputro. Kasus ini juga yang kini tengah diusut oleh Kortas Tipikor Polri atas dugaan korupsi dan diduga berkaitan dengan Febri. Tahun 2022, Febri pernah terlibat menangani beberapa kasus besar. Salah satunya kasus mafia minyak goreng atau ekspor CPO. Kejaksaan Agung melakukan penyidikan kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya pada tahun 2022. Pejabat Kemendak memanipulasi izin ekspor yang memicu kelangkaan minyak goreng nasional, merugikan negara sebesar 6,47 triliun dengan tersangka Dirjen Indrasari Wisnuwardana dan eksekutif beberapa korporasi sawit. Penyidik juga melakukan perhitungan kerugian perekonomian negara mencapai 12,3 triliun rupiah. Selanjutnya, korupsi pengadaan Base Transceiver Station atau BTS 4G di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo tahun 2020 hingga 2022 yang pernah ditangani oleh Febri. Nilai kerugian yang dialami negara mencapai 8 triliun rupiah dan menyeret nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan Ahsanul Kossasi. Beberapa kasus lainnya yang turut diusut tim Jampitsus bahkan menggembarkan dan memunculkan dugaan liar di publik tentang adanya friksi yang terjadi antar institusi penegak hukum. Seperti korupsi Chromebook di Kemendikbudristek yang menyeret mantan Menteri Nadiem Anwar Makarim. Korupsi itu mengenai pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan
dengan kerugian negara yang diputus 1,56 triliun rupiah. Kemudian dugaan korupsi yang tak kalah menggemparkan masyarakat yaitu Tata Niaga Komoditas Timah, PT Timah pada tahun 2024 dengan nilai kerugian akibat kerusakan lingkungan mencapai 271 triliun rupiah dan menyeret pesohor Harvey Muiz dan Helena Lim. Saat menangani kasus ini, Febri diduga pernah dibuntuti oleh anggota Densus 88 anti teror Polri. Dan yang terbaru tentu saja korupsi program makan bergizi gratis atau MBG, di mana Febri juga ikut menangani kasus korupsi tata kelola program di lingkungan Badan Gizi Nasional atau BGN yang menyeret mantan kepala BGN Dadan Hindayana. Dadan mundur tepat sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Mundurnya Febri Adriansyah bukan sekedar drama jatuhnya seorang pejabat, melainkan alarm bahaya bagi penegakan hukum di negeri ini. Ketika sosok pimpinan yang selama ini memenjarakan para koruptor kelas kakap terseret dalam pusaran rasuah dengan aroma kental perseteruan antar institusi penegak hukum. Di sini korban sesungguhnya adalah rakyat. Publik dipaksa menonton dagelan hukum di mana keadilan seolah bisa dinegosiasikan untuk kepentingan elit. Pertanyaannya, kepada siapa lagi masyarakat bisa berharap jika para penegak hukum justru sibuk saling sandera? Sekian bahas peristiwa kali ini, sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.